Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karanganyar, Ibu Subaidah Rusmani SIP. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri 1 Karanganyar dan siswa-siswi yang Ibu sayangi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada acara hari ini, yaitu acara Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti dan doa, dan yang keempat adalah penutup. Marilah buka acara pada pagi hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya buka saya monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru peserta karyawan SD Negeri 1 Karanganyar, Bapak Ibu wali siswa yang mungkin pada saat ini mendampingi putra-putrinya mengikuti acara kegiatan ini yang saya banggakan, dan anak-anakku semuanya yang alhamdulillah lebih dari 60% hadir ya pada acara peringatan Isra Mi'raj tahun 2021 ini. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat sehat dan sempat kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu, bertatap muka, anak-anak dengan Bapak Ibu guru semuanya dalam keadaan sehat, ceria, dan kelihatannya cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya anak-anak. Masih semangat ya anak-anak? Masih. Alhamdulillah ya, senang betul. Terus senang sekali bisa melihat kalian muncul di layar seperti ini. Ya, meskipun saat ini kita belum bisa bertemu langsung, dengan melihat kalian di layar bisa mengobati rasa rindu Bapak Ibu guru kalian semuanya. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, yang pertama saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk kalian semuanya karena sudah berkenan menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Alhamdulillah acara ini meskipun undangannya mendadak untuk kalian semuanya, tapi untuk pada pagi hari ini ternyata banyak yang mengikuti. Mungkin hampir 80% ya, karena ini ada yang berkelompok ya anak-anak? Ada yang sendiri, ada yang berkelompok 2 anak, 3 anak. Coba mana kameranya? Ibu mau lihat. Mana kameranya dibuka anak-anak? Ibu mau lihat. Nah, yang berkelompok, jadi jangan lupa, kalau maskernya dipakai dan selalu cuci tangan apabila sudah teman-teman ataupun setelah memegang benda-benda yang ada di sekitar kita, karena kita tidak tahu di mana virus itu berada. Ya, kita harus tetap menjaga kesehatan, mengantisipasi, semoga kita senantiasa sehat, tidak ada yang sakit karena virus itu. Anak-anak semuanya, pagi hari ini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu sekarang tahun berapa Hijriah ya? 1442. 1442. 1442. Siapa tadi yang menjawab ya? Angkat tangannya. Oh ya, Mas Hidayat Nur Wahid. Terima kasih. Ya. Semoga Mas Nur cita-citanya tercapai, guys. Katanya mau masuk ke pondok. Semoga Allah meridhoi dan melancarkan semuanya, Mas Nur. Ya, Bu. 1442 Hijriah. Ya. Mungkin anak-anak ada yang tahu, sudah pernah dengar, sudah pernah dijelaskan tentunya oleh Bapak dan Ibu Guru. Isra Mi'raj adalah perintah turunnya sholat 5 waktu untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan kalian semuanya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 mestinya sudah harus sholat ya. Umur 2 tahun harus sudah sholat. Di sanalah kita bisa berkomunikasi kepada Ta'ala, bisa memohon doa apa yang kita harapkan. Nah, pesannya Bu Guru, jangan sampai kalian semua meninggalkan sholat. Hanya itu pesannya. Penting gitu ya. Sampai nanti kamu dari sekarang, sampai nanti kamu di akhir hayat, jangan sampai meninggalkan sholat. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, silahkan kalian dengan sungguh-sungguh mengikuti tausiah dari Ustaz Miftahudin. Silakan perhatikan, diambil hikmahnya, hal-hal yang penting bisa kalian catat, yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Ya. Tidak usah malu-malu. Seperti kata pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Ya, sesat di jalan. Ya. Tidak boleh malu bertanya, nggih. Dengan rajin bertanya, kita akan lebih menambah wawasan kita. Nah, itu selanjutnya tetap semangat ya anak-anak dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan nanti virus segera pergi. Ini sudah mau berulang tahun itu si COVID ya, bulan Maret.
Mudah-mudahan cukup ulang tahun sekali saja untuk si COVID itu pergi dari muka bumi ini sehingga kita bisa bermain bersama, ya, bercanda bersama di sekolah, bisa belajar bersama dengan nyaman dan tenang. Kita ambil hikmahnya dengan kejadian ini. Kita disuruh bersabar. Satu lagi, tidak perlu banyak mengeluh. Semua itu ujian bagi kita semuanya dari Allah untuk semua umat manusia. Saya kira dari Ibu hanya itu. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak semuanya. Selamat mengikuti peringatan Isra Mi'raj. Semoga amal ibadah buat semuanya dan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepada ya pesannya kepada Pak Mita. Acara inti harian ya. Pak Mita. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala washabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wallahu ta'ala fil Qur'anil karim fi asra bi hadha al-layla min al-masjidil aqsa alladhi innahu huwas sami'ul basir. Saya hormati Ibu Kepala Negeri 1 Karanganyar, Ibu Ubaidah Kuswani SPDP, serta yang saya hormati Negeri 1 Karanganyar, dan tidak lupa juga siswa-siswi 1 sampai kelas 6 yang Pak Guru cintai dan Guru banggakan. Anak-anakku semua, yang paling pertama Pak Miftah mengajak kepada anak-anak untuk senantiasa marilah kita memanjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bersyukur karena diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkira jumlahnya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa saling bertatap muka secara virtual dalam kesempatan yang sangat berbahagia dan sangat mulia, yaitu peringatan Isra Mi'raj 1442 Hijriah SD Negeri 1 Karanganyar. Salawat dan salam marilah kita senantiasa aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan, dan semoga kita semua termasuk umat-umatnya yang nanti mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Aku semua yang berbahagia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat?
Ya, Pak Guru sangat bersyukur dan sangat berbahagia bisa menyaksikan bertatap muka dengan semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau biasanya tatap muka dengan kita hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa menyapa semua anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 secara virtual. Pemirsa melihat di layar tercatat ada 76 peserta yang bergabung virtual di acara Isra Mi'raj. Semoga kehadiran anak-anak semua di forum ini dicatat menjadi amal ibadah dan diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya sudah menyiapkan buku tulis dan alat tulisnya sudah? Sudah. Buku itu silakan untuk anak-anak catat hal-hal untuk mencatat hal-hal sekiranya penting apa yang tadi Pemirsa sampaikan. Sampai nanti selesai acara pengajian akan ada kuis yang dilakukan oleh Jessica pada anak-anak semua yang menjadi sekolah. Nanti akan ada door dari panitia SD 1 Karang. Oleh karena itu anak-anak harus memperhatikan baik-baik setiap materi yang disampaikan dari awal sampai akhir. Termasuk nanti Pemirsa juga akan membagikan layar yang nanti bisa disimak oleh anak-anak dari rumah, ya, agar anak-anak bisa melihat secara jelas apa yang Pemirsa sampaikan pada inti acara Isra Mi'raj kali ini. Anak-anak semua sudah mengisi absen ya. Tadi pagi sudah Pak Guru share absennya. Itu juga untuk bukti kehadiran. Apakah anak-anak hadir dalam forum ini? Baik. Anak-anakku semua yang berbahagia dan berbagi Pemirsa layar ini bisa anak-anak semua. 4 loh. Oke. Sudah terlihat belum anak-anak layarnya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Baik, lanjutkan. Sudah, Pak. Anak-anak melihat di layar bahwa inti kita bertemu pada hari ini adalah menanti Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya anak-anak paham ya bedanya Isra Mi'raj dari Nabi Muhammad SAW. Dua kegiatan ini pasti kita mengadakannya di sekolah. Kalau tidak maulid dulu, pasti Isra Mi'raj dulu. Ternyata dua kegiatan ini berbeda anak-anak. Bedanya apa? Tahu nggak? Kalau maulid itu untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau Isra Mi'raj seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Subaid adalah untuk memperingati turunnya wahyu untuk melaksanakan sholat. Nah, karena itu ini sangat penting untuk Miftah sampaikan pada anak-anak karena ini menyangkut ibadah yang sangat utama dalam agama Islam. Baik, anak semua, yang pertama Guru sampaikan saat ini kita itu sedang berada di bulan yang sangat mulia. Salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Mungkin selama ini kita mengenal hanya bulan Ramadan, bulan yang paling mulia sebagai pemimpinnya para bulan. Betul, itu bulan Ramadan. Tapi tahukah anak-anak bahwa bulan Ramadan kita harus mengenal ada 4 bulan haram. 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Lalu 4 bulan itu apa saja? Yang pertama adalah bulan Rajab. Atau saat ini kita sedang berada di bulan Rajab. Ya. Bulan ini menjadi saksi tentang peristiwa perjalanan Isra Mi'raj yang tepat jatuh pada tanggal 27 atau hari Kamis besok ya. Nah, hari ini kita merayakan lebih awal, nggak masalah. Yang penting inti dari acara ini adalah kita mengingat kembali perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, bulan Zulqaidah. Bulan Zulqaidah ini adalah bulan
yang menjadi gencatan senjata dalam sejarah Nabi ya. Di sini ada larangan untuk berperang dan perintah untuk memperbanyak amal. Lalu yang ketiga ada bulan Zulhijjah, atau dalam istilah umumnya kita mendengar adalah bulan haji atau bulan besar ya. Karena di sini banyak umat Islam yang melaksanakan ibadah haji. Lalu yang keempat, bulan Muharram. Apa itu bulan Muharram? Bulan Muharram adalah bulan yang masuk dalam urutan bulan pertama di kalender Hijriah. Kalau dalam istilah kita biasanya mengenal dengan bulan Suro. Okay? Dari 4 bulan ini, kita saat ini sedang berada di bulan Rajab, yang mana ini adalah salah satu bulan yang mulia. Lalu intinya apa? Intinya kalau kita berada di bulan Rajab ini, kita harus memperbanyak amal-amal yang baik untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Mengapa sih kita harus merayakan Isra Mi'raj? Ya karena salah satunya ini, kita saat ini sedang di bulan Rajab, bulan yang sangat dimuliakan Allah. Anak-anakku yang berbahagia dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, selanjutnya Pak Miftah akan menyampaikan tentang asal muasal sejarah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Kisah ini sumbernya berada dalam satu kitab yang disebut dengan kitab Diraatun Nasihin, dalam bab yang menjelaskan tentang peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ke langit. Dalam bab tersebut di kitab Diraatun Nasihin itu diceritakan bahwa ternyata ada sebab, ada asal muasal kenapa kok Nabi sampai diangkat ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata anak-anak ini berawal dari perdebatan antara bumi dan bulan, antara bumi dan langit maksud Pak Guru. Nah, dari bumi dan langit ini ibarat manusia itu bisa berkata satu sama lain. Di antara dua hal ini mereka saling membanggakan sesuatu yang mereka miliki. Yang pertama adalah tentang bumi. Bumi berkata kepada langit dengan begitu bangganya, aku ini bumi, aku ini memiliki gugusan pulau, memiliki negara-negara, memiliki gunung-gunung, sungai-sungai, laut-laut yang indah, yang tidak pernah kamu miliki langit. Bumi membanggakan hal itu dengan sangat percaya dirinya, karena memang langit tidak memiliki semua itu. Lalu saat langit mendengar bumi bercerita seperti itu, langit pun tidak mau kalah anak-anak. Langit di sini menjawab kebanggaan dari bumi itu sendiri. Langit berkata, aku juga punya sesuatu yang luar biasa. Aku di sini punya matahari, punya bulan, punya gugusan bintang, planet atas surya yang semuanya membentuk suatu kesatuan yang sangat besar yang tidak pernah kamu miliki, wahai bumi. Jadi langit ternyata punya kebanggaan tersendiri juga. Lalu mendengar jawaban itu, bumi pun belum mau kalah. Bumi berkata lagi kepada langit, baik, aku juga punya kebanggaan lagi langit. Aku memiliki Baitullah atau rumah Allah, yakni Mekah, yang di situ setiap tahun selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang. Semuanya beribadah di situ, tidak pernah sepi. Dan itu tidak pernah kamu miliki langit. Maka ketika langit mendengar itu, langit pun tidak mau kalah. Ya. Nggak muncul, Pak. Oh, nggak muncul. Baik, kalau nggak muncul, Pak Miftah share screen lagi. Tadi ada yang mencet share screen ya. Hati-hati anak-anak. Ini waktunya Pak Miftah ya. Anak-anak jangan share screen. Cukup Pak Miftah yang share screen. Oke. Paham ya? Paham. 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 Paham, Pak. Paham, paham. Mana tadi Pak? Ya.
sampai bumi ya. Tadi bumi bercerita kepada langit bahwa bumi memiliki Baitullah yang tidak pernah sepi dikunjungi orang untuk ibadah. Langit tidak punya Baitullah bumi. Lalu mendengar jawaban itu, langit tidak apa. Kata langit masih punya kebanggaan anak-anak. Apa itu kebanggaan langit? Aku punya Baitul Makmur, yaitu tempat di langit yang dipakai untuk beribadah oleh orang-orang soleh dan memiliki surga yang menjadi tempat orang-orang yang beriman. Kamu oleh bumi, dan bumi pun kembali. Iya, aku memang nggak punya itu, tetapi aku punya satu senjata yang tidak akan kamu punya satu kebanggaan yang tidak kamu punya, langit. Bumi berkata lagi, aku adalah bumi yang ditinggali oleh seseorang yang sangat mulia, yakni Nabi Muhammad SAW yang berada di diriku, yang tinggal di bumiku, yang tidak ada di langitmu. Akhirnya mendengar jawaban itu, langit pun terdiam, tidak bisa membantah lagi, karena memang selama ini langit belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu dari peristiwa itu, langit pun meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku tadi habis berdebat dengan bumi dan aku kalah, karena memang bumi adalah tempat tinggalnya Nabi Muhammad SAW dan aku belum pernah dikunjungi beliau. Oleh karena itu aku berdoa kepadamu, ya Allah, aku memohon datang kepada agar aku bisa bertemu dengan beliau. Mendengar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan langit, yang kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad SAW naik ke atas langit dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu sejarah awal mula peristiwa Isra Mi'raj. Hal ini kemudian diabadikan dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 1, yang di situ ada bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatin innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Dari ayat ini anak-anak menjadi dasar bukti adanya peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak boleh sedikit pun meragukan peristiwa ini, karena ini adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mengapa kita setiap tahun tidak pernah absen untuk mengadakan peringatan Isra Mi'raj? Karena acara atau peringatan ini sangat penting untuk kita, untuk kembali mengingat tentang perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak Miftah menampilkan di layar anak-anak semua yang menjadi ringkasan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini secara umum keseluruhannya adalah seperti yang anak-anak lihat di layar. Tentunya anak-anak harus paham bedanya Isra dan Mi'raj itu beda secara makna. Jadi bukan satu makna ya antara Isra dan Mi'raj. Kalau anak-anak lihat di layar, Isra itu artinya adalah perjalanan Rasulullah SAW pada malam hari. Ya, perjalanan pada malam hari. Dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Setiap tahun kalau kita ngaji Isra Mi'raj pasti seperti ini penjelasannya. Kemudian Mi'raj. Mi'raj itu apa? Mi'raj adalah peristiwa ketika Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi antara Isra dan Mi'raj itu adalah dua istilah yang berbeda secara makna. Memang selama ini kita mengenal selalu berdampingan ya, peringatan Isra Mi'raj seperti itu.
tetapi maknanya itu berbeda antara Isra dan Mi'raj. Bukti bahwa Isra Mi'raj ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa ini, peristiwa yang di luar nalar manusia pada saat itu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu menempuh perjalanan yang sangat jauh, yang terhitung di sini kurang lebih 1239 km. Pada saat itu belum ada kendaraan yang sangat cepat. Seperti halnya sekarang kita mengenal pesawat, seperti halnya sekarang kita mengenal jet. Ya. Saat itu belum ada. Satu-satunya kendaraan jarak jauh yang paling tahan banting adalah unta. Ya. Oleh karena itu, dengan jarak sejauh itu dalam waktu 1 malam itu mustahil apabila kita memikirkannya secara akal. Nah, disinilah titik mukjizatnya, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW bisa melewati perjalanan seringkas itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, peristiwa ini berlaku pada 27 Rajab, terjadi setelah tengah malam hingga sebelum subuh. Dan itu bukan sekedar mimpi ya, tapi benar-benar dialami langsung oleh Rasulullah SAW. Bukan mimpi. Menaiki buraq dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Lalu setelah sampai di Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi naik setiap tahap langit beliau lewati. Dengan bertemu nabi-nabi yang terdahulu dari Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Harun, Musa, Ibrahim. Semuanya beliau singgahi sampai langit ke-7, dan ketika di langit ke-7 barulah Nabi Muhammad SAW sowan kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha untuk menjemput perintah sholat fardu atau sholat wajib yang saat ini kita kenal dengan istilah sholat 5 waktu: subuh, duhur, asar, maghrib, dan juga isya. Tapi sejarahnya anak-anak, bahwa sholat ini pada awalnya itu adalah 50 waktu, seperti yang anak-anak lihat di dalam layar. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW menerima 50 waktu tersebut, Nabi menerima usulan. Tahu nggak anak-anak, siapakah Nabi yang mengusulkan kepada Kanjeng Nabi agar sholatnya dikurangi jumlahnya? Jangan 50 waktu, katanya nggak mungkin kuat umatmu nanti kalau 50 waktu. Tahu nggak siapa anak-anak? Siapa yang mengusul agar dikurangi waktu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ada yang lain? Mungkin ada jawaban yang lain? Nabi Ibrahim. Nabi Musa. Nah, itu dia. Nabi Musa. Tadi siapa yang menjawab ya? Pak Musa nggak lihat. Nabi Ya, Musa. itu. Ya. Terima kasih untuk yang menjawab betul. Terima kasih. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW turun dari Sidratul Muntaha sampai di langit ke-6, Nabi Muhammad itu dicegat oleh Nabi Musa. Nabi Musa penasaran, kepo dalam istilah zaman sekarangnya. Kepo sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, jangan bikin apa sih nih? Kamu dapat perintah apa? Nabi Muhammad menjawab, aku dapat perintah sholat 50 waktu. Mendengar itu Nabi Musa langsung merasa tidak yakin, alias kesini. Wah, kayaknya kan kesulitan umat Ibrahim. 50 waktu itu terlalu banyak. Orang kok sekolah, orang kok ngaji. Ibrahim. Akhirnya kamu usul kepada Allah agar sholatnya itu dikurangi. Janganlah 50 waktu. Mintalah kita diskon ya, potongan waktu ya, bukan potongan belanja, tapi potongan waktu, agar kita diberikan keringanan. Akhirnya karena usulan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad kembali bertemu kepada Allah dan meminta agar diberikan keringanan. Keringanan itu ternyata jadi berulang-ulang sampai beberapa kali, sampai pada akhirnya tinggal tersisa 5 waktu. Ketika 5 waktu saja bertemu dengan Nabi Musa pun masih agak menyayangkan. Sepertinya itu masih terasa berat Muhammad bagi umatmu.
Kalau misalnya engkau mau, cobalah minta lagi dikurangi waktu itu. Tapi bagi Nabi Muhammad, wah jarak kepenak. Nah, berkali-kali saya minta kurangi 5 waktu, saya sudah nggak enak hati sama Allah. Lalu sampailah di angka 5 waktu sholat itu dipatenkan sampai akhir zaman. Jadi kita saat ini melaksanakan sholat 5 waktu adalah dari situ sejarahnya. Keuntungan kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah saat kita hanya melaksanakan sholat 5 waktu, pahala yang kita terima sama seperti kita melaksanakan sholat 50 waktu. Nah, inilah keuntungan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu anak-anak, dari peristiwa ini kita menyadari betapa Nabi Muhammad SAW itu sangat membela umatnya. Sangat mengetahui mana yang sekiranya mampu dilaksanakan oleh umatnya. Oleh karena itu ini adalah amanah untuk kita semua anak-anak. Bahwa kita diberikan amanah oleh Rasul 5 waktu yang sudah Nabi dapatkan dari Isra Mi'raj ini, mari kita pertahankan, kita laksanakan terus-menerus, kita latih sejak dini ya. Dari kecil kita latih, meskipun mungkin motivasinya kita baru sebatas takut biar nggak dimarahin sama orang tua atau biar dinilai bagus sama Pak Guru. Tapi paling tidak kita sudah mulai dilatih dari kecil ya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Anak-anakku semua yang berbahagia dan Bapak Ibu Guru yang Pak Guru hormati, peristiwa Isra Mi'raj ini Pak Guru ambil kesimpulan menghasilkan perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang kita kenal dari pagi sampai malam ya. Nah, sudahkah anak-anak mengerjakan sholat 5 waktu? Nah, pertanyaan ini silakan dijawab sendiri-sendiri dalam hati. Kira-kira aku baru melaksanakan hanya sholat zuhur saja, atau mungkin hanya sholat maghrib saja karena saya sudah mandi di waktu itu. Ada mungkin, wah saya hanya sholat subuh saja Pak. Atau mungkin sebaliknya, saya 4-4-nya sudah tapi subuhnya belum Pak, karena saya bangunnya selalu jam 6 misalnya. Tentunya jawaban anak-anak bermacam-macam ya. Oleh karena itu, dari peristiwa Isra Mi'raj ini, marilah anak-anak kita bermuhasabah diri. Apa itu muhasabah? Berintrospeksi ya. Kita berkaca kepada diri kita masing-masing. Apakah sholat yang sudah diwajibkan kepada kita sudah kita dirikan semuanya? Atau sudah kita dirikan, tetapi kita belum sepenuhnya ikhlas lillahi ta'ala. Nah, disinilah intinya anak-anak. Inti dari apa yang kita bahas. Bahwa sholat ini adalah tiang agama. Yang mana jika barang siapa meninggalkan sholat, maka dia merobohkan agama itu sendiri. Oleh karena itu supaya bangunan agama kita kokoh anak-anak, sholat yang berjumlah 5 ini harus kita tegakkan semuanya tanpa kita pilih-pilih. Apakah tidak muncul lagi layarnya? Tidak muncul. Oke, kalau tidak muncul Pak Miftah buka layar lagi. Mungkin tadi ada yang membagikan layar ya anak-anak. Ya, Pak Miftah bagi layar lagi. Sudah muncul? Belum. Sudah. Belum. Mbak, Sudah. 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 Sudah, Pak Miftah akan melanjutkan. Belum, Ya. Pak. Oke. Belum, Pak. Kalau belum berarti memang sinyalnya belum ya. Oke. Selanjutnya, pesan Pak Guru di kesempatan kali ini adalah kepada anak-anak semua kita latih sejak dini untuk senantiasa mendirikan sholat. Mungkin motivasi kita baru sebatas disuruh oleh orang tua atau disuruh oleh Bapak Ibu Guru ya, tetapi anak-anak juga harus mulai membiasakan diri. Mulai membiasakan diri untuk kita merasa butuh terhadap sholat kita. Kalau kata kita itu disuruh menjadikan sholat ini sebagai satu-satunya atau salah satu kenangan terbaik kita di akhirat. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan hidup, ya, mumpung masih diberikan panjang umur, masih bisa bernafas, kita kumpulkan sholat sebanyak-banyaknya, agar nantinya di akhirat kita akan merasa sangat beruntung bahwa dulu kita pernah melaksanakan sholat. Nah, itulah salah satu kenangan terbaik kita di akhirat adalah dengan mendirikan sholat.
Anak-anak, Pak Guru menampilkan ada beberapa gerakan sholat yang sudah biasa kita ketahui ya. Kalau anak-anak lihat, yang pertama itu adalah gerakan berdiri tegak. Di situ telah kita membaca niat. Kemudian yang kedua, di situ ada gerakan mengangkat kedua tangan yang dikenal dengan istilah takbiratul ihram. Yang artinya di situ kita membaca Allahu Akbar sembari membaca niat di dalam hati. Lalu yang ketiga, tangan kita bersedekap. Tangan kita bersedekap sembari kita membaca iftitah, membaca Al-Fatihah, dan membaca surat pendek. Itu kalau rakaat pertama. Kalau rakaat kedua hanya iftitah dan surat pendek. Kalau rakaat ketiga hanya Al-Fatihah. Maaf, tadi yang rakaat kedua Al-Fatihah sama surat pendek ya. Yang rakaat ketiga kita baca Al-Fatihah, rakaat keempat kita baca Al-Fatihah. Nantinya Pak Miftah akan membagikan, ini sebagai salah satu pertanyaan untuk anak-anak agar menebak kira-kira ini gerakan apa dan di gerakan itu kita membaca apa. Nanti semua kelas akan kebagian ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan pertanyaan yang berbeda-beda tentunya ya. Jadi diperhatikan apa yang Pak Guru sampaikan. Lalu yang nomor 4 itu adalah gerakan ruku. Saat kedua tangan kita menyentuh kedua lutut kita dan posisi tulang belakang kita sejajar atau lurus ya. Lurus yang jika diibaratkan lurusnya tulang belakang kita itu kalau ditaruh gelasnya itu enggak tumpah. Kalau ditaruh bolanya itu enggak gelinding. Selurus itu anak-anak. Jadi itu adalah gerakan yang benar. Sembari kita membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali dan tumakninah di dalamnya. Lalu setelah ruku kita berdiri lagi, yaitu i'tidal, sami Allahu liman hamidah dan seterusnya. Setelah i'tidal kita menuju ke posisi yang paling rendah, yaitu menurunkan kepala kita dengan menyentuh sajadah atau tempat sujud dan meletakkan kedua telapak tangan kita di lantai, meletakkan kedua lutut kita di lantai dan meletakkan dua jari-jari kaki kita dengan mengarahkannya ke arah kiblat. Itu adalah posisi yang disebut dengan istilah sujud. Sujud kita dianjurkan membuka dahi kita dan menekannya ke dalam tempat sujud kita sambil membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Barangkali anak-anak yang bacanya berbeda sama saja gitu. Lalu yang keenam, setelah ruku kita duduk dengan posisi iftiros ya, di mana kita membaca doa sebanyak 8 bacaan doa. Ada yang tahu nggak anak-anak bacaannya apa? Jumlahnya ada 8 kalau kita hitung. Kamu itu harus lengkap, nggak boleh cuma baca 5. 8-8-nya dibaca, karena itu doanya baca semua. Ada yang tahu bacaannya? Rabbi firli warhamni Bacaan Itu semuanya berjumlah 8. Hati-hati ya, kalau bacanya terlalu cepat nanti bisa kurang. Rabbi firli warhamni atau sudah waqafini waqafani itu. Kita membaca doa ini kalau bisa benar-benar kita rasakan dalam hati bahwa ini doa yang sangat bagus. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 8 doa itu kita baca saat kita posisinya duduk di antara 2 sujud. Setelah itu sujud lagi dan juga ada duduk lagi, yaitu duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Bedanya duduk tasyahud awal sama duduk tasyahud akhir apa anak-anak? Ada yang bisa membedakan bedanya duduk tasyahud awal sama tasyahud akhir? Beda kaki. Bagaimana? Nyalapna kameranya. Yang membedakan apakah bacaannya atau mungkin gerakannya? Ya, secara bacaan kita memang berbeda ya dalam tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Kalau dalam tasyahud awal kita hanya pada sampai sholawat kepada Nabi, gitu kan? Dan posisi duduk juga berbeda. Ketika duduk kaki kita masih
menjadi tempat sandaran pantat kita. Lalu ketika tasyahud akhir, kita duduknya sudah menyentuh lantai dan bacaannya sudah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Di situ perbedaannya anak-anak. Jadi anak-anak harus paham ya bedanya antara tasyahud awal dan juga tasyahud akhir. Dan sampai yang terakhir yaitu salam. Salam itu dengan cara menolehkan kepala ke arah kanan sambil mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Ada juga yang menambahkan doa ini as'aluka fauzal bil jannah juga boleh. Kemudian ke kiri assalamualaikum warahmatullahi, ini as'aluka najata minan nar wal 'afwa mindal hisab. Itu juga bisa ya. Nah, semua itu gerakannya dari berdiri sampai yang terakhir salam itu semuanya harus dilakukan secara tertib. Apa itu tertib anak-anak? Tertib adalah suatu keadaan yang kita tidak diperbolehkan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Angel teman sipak dipahami? Iya. Tertib itu ibaratnya begini ya. Yang tempatnya di awal tidak boleh diletakkan di belakang. Yang tempatnya di belakang juga tidak boleh diletakkan di depan. Pokoknya dari awal sampai belakang ya secara urut. Secara tertib, tidak boleh diacak. Dalam sholat pun kita seperti itu, tidak boleh diacak. Aku sekali-kali lah pertama sujud dulu baru kita berdiri. Nah, itu nggak boleh. Harus berdiri dulu, berdiri tegak. Takbiratul ihram sampai yang terakhir salam. Nah, itu namanya tertib. Dalam beribadah kita sering sekali ya dianjurkan untuk tertib. Dalam wudhu kita disuruh tertib, sholat kita juga disuruh tertib. Jadi kita tidak sering sekali berkaitan dengan istilah tertib. Anak-anakku semua yang berbahagia, selanjutnya Pak Miftah akan menyampaikan bahwa dalam sholat ini ada yang sangat penting yang tidak boleh kita lewatkan, yakni terkait dengan niat. Ya. Niat di sini adalah sesuatu yang menentukan arah kemana kita beribadah, sesuatu yang menentukan ibadah kita ini untuk siapa, apakah untuk Allah atau untuk orang lain. Nah, oleh karena itu, di kesempatan ini, Pak Miftah akan mengajak anak-anak semua untuk kita luruskan niat kita dalam beribadah. Pastikan ibadah kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat ini sangat menentukan kualitas ibadah kita, anak-anak. Sekali lagi ya, niat ini sangat menentukan kualitas ibadah kita. Perkara anak-anak di rumah membaca usoli atau tidak, paling tidak di dalam hati anak-anak ada niat. Nah, niat inilah yang menentukan bobot ibadah kita semua ya. Niat ini yang akan menjadikan kemana arah kita beribadah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim anak-anakku semua, amal tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Mungkin kita sering dengar ya. Nah, ini sangat sahih bahwa niat kita inilah yang akan menentukan ibadah kita. Nanti kita akan mendapatkan sesuai apa yang kita niatkan. Kalau kita niatnya kepada Allah, berarti kita akan dapat ridhonya Allah. Tapi kalau anak-anak niat ibadahnya untuk mendapat pujian dari orang tua, ya itu yang anak-anak dapatkan, mendapat pujian dari orang tua, tetapi tidak mendapat ridho dari Allah. Jadi hati-hati anak-anak, niatkan ibadah kita itu untuk persoalan akhirat. Jangan untuk persoalan dunia. Kalau untuk persoalan dunia nanti akhiratnya belum tentu ikut. Tapi ketika diniatkan untuk persoalan akhirat, insya Allah dunia akan mengikut. Ya. Seperti itu. Nah, anak-anak ada 3 tingkatan ibadah. Ini yang terakhir yang Pak Miftah sampaikan ya. Pak Miftah tidak akan lama-lama. Ini yang terakhir. Ada 3 tingkatan ibadah. Yang pertama ibadatul abid, yang kedua ibadatul tujar, yang ketiga ibadatul ahyar. Dari 3 tingkatan ibadah ini akan menjadikan gambaran kepada kita semua anak-anak bahwa kita beribadah ini sebenarnya motivasinya apa. Nah, dari sini kita bisa sama-sama melihat. Yang pertama yang Pak Miftah akan jelaskan adalah ibadatul abid. Ini adalah ibadahnya seorang hamba atau seorang budak. Kalau anak-anak mengetahui seorang hamba ini adalah seseorang yang bekerja pada orang lain yang didasari dengan rasa takut. Maka ketika kita beribadah dengan rasa takut, kita termasuk kategori ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba.
Sebagai istilah, kenapa sih anak-anak sholat? Wah, saya sholat karena saya takut, Pak. Nanti disiksa sama Allah kalau nggak sholat misalnya. Kalau karena takut berarti anak-anak termasuk ibadatul abid. Apakah itu jelek? Tidak jelek, itu bagus. Anak-anak berarti punya rasa takut. Tapi kemudian yang kedua, ibadatul tujar itu motivasinya apa? Ibadatul tujar ini adalah ibadah yang diibaratkan seperti seorang pedagang. Tahu nggak prinsip seorang pedagang itu apa, anak-anak? Seorang pedagang prinsipnya adalah untuk mencari keuntungan. Untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, ketika anak-anak beribadah tujuannya untuk mencari keuntungan, berarti kita termasuk ibadah tujar. Keuntungan bagaimana sih, Pak? Saya nggak ngerti. Begini anak-anak. Kalau misalnya anak-anak ditanya, anak-anak kenapa sih sholat? Wah, saya sholat itu karena saya ingin dapat surganya Allah, Pak. Oh gitu. Ada lagi yang Pak Guru tanya, anak-anak kenapa sih puasa? Kenapa sih puasa di bulan Rajab, anak-anak? Karena saya ingin mendapat pahalanya bulan Rajab, Pak. Jadi ingin mendapat keuntungan-keuntungan seperti itu. Nah, kalau seperti itu motivasinya, berarti anak-anak termasuk kategori ibadah tujar. Apakah itu jelek? Tidak jelek, itu sangat baik. Karena apa? Karena banyak orang juga yang ketika Allah sudah sedemikian baiknya itu memberikan semua keuntungan kepada yang beribadah, tapi banyak juga yang tidak mau beribadah. Jadi tetap baik saja yang nomor 2. Okay? Lalu yang terakhir, ini yang ketiga, ibadatul akhyar. Ibadatul akhyar ini adalah ibadahnya orang-orang pilihan. Jika yang pertama dasarnya karena rasa takut, yang kedua karena rasa mencari keuntungan dari Allah, yang ketiga ini kira-kira karena apa ya? Nah, ibadatul akhyar ini didasari ibadahnya karena rasa malu. Loh kok malu, Pak? Iya, malu karena kita merasakan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat-sangat banyak. Ya. Kita mustahil anak-anak bisa menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan. Kalau anak-anak pikirkan ya, dari anak-anak bangun sampai nanti malam tidur lagi, kira-kira bisa menghitung nggak jumlah nikmatnya itu berapa? Mustahil anak-anak kita bisa menghitung. Kita dikasih nafas, udara gratis, ya. Makan terasa enak, minum terasa sangat segar. Kita diberikan kaki untuk bisa berjalan, mata bisa untuk melihat, telinga bisa untuk mendengarkan, dan lain sebagainya. Sebanyak itu kita diberikan nikmat oleh Allah. Jadi kemudian kita sadar, aduh, saya malu kalau saya nggak beribadah kepada Allah, karena Allah sudah saking baiknya kepada saya. Kalau seperti itu motivasinya, berarti kita termasuk ibadatul akhyar. Termasuk anak-anak ngaji, kok mau sih susah-susah ngaji, kok mau sih susah-susah mondok misalnya. Karena kita merasa malu, oleh Allah sudah dikasih nikmat akal yang membuat kita bisa berpikir kok tidak dipakai. Nah, oleh karena itu ibadatul akhyar ini adalah salah satu tingkatan ibadah yang sangat mulia ya. Karena ini adalah ibadahnya orang-orang pilihan. Dari poin nomor 1, 2, dan 3 tentunya sekarang kita sudah mulai merasa kira-kira kita ibadahnya sudah termasuk yang nomor berapa? Apakah yang nomor 1, 2, atau 3? Nah, tentunya semuanya bisa menjawab sendiri-sendiri ya dalam hati masing-masing. Intinya adalah mari anak-anak kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Maksud tingkatkan di sini adalah ketika tadi mungkin biasanya sholatnya baru nunggu disuruh, sekarang sholatnya tanpa disuruh sudah sholat sendiri. Kalau biasanya sholatnya selalu di akhir waktu, ketika waktunya mau habis, maka sekarang harus lebih baik, yaitu sholat di awal waktu. Kalau tadinya sholatnya sendirian, sekarang sholatnya berjamaah. Kalau tadinya sholatnya di rumah, bisa untuk meramaikan masjid. Seperti itu, okay? Nah, itu inti dari peringatan Isra Mi'raj hari ini, anak-anak. Kami mengajak anak-anak semua untuk mendirikan sholat sejak dini.
Karena ini adalah oleh-oleh dari Nabi Muhammad SAW sesaat pulang dari peristiwa Isra Mi'raj. Anak-anakku semua, karena kita di bulan Rajab, tentunya kita harus membaca banyak doa. Sebagaimana salah satu amalan doa yang sudah sering kita dengar, barangkali ada yang sudah hafal, tahu nggak doa bulan Rajab yang biasa kita baca? Doanya mirip seperti doa mau makan ya anak-anak. Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, mikrofonnya dihidupkan dan bacakan di hadapan Pak Guru. Doa bulan Rajab. Ayo silakan. Ada yang bisa? Silakan, ada yang bisa? Kalau tidak ada, nanti Pak Guru yang baca. Nah, doanya ini. Bisa dilihat nggak anak-anak? Kalau bisa dilihat, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Allahumma barik lana. Kadang-kadang ada yang dipakai untuk buku-bukuan ya, seperti di sekolah gitu. Jadi silakan, selain untuk buku-bukuan juga bisa untuk dibaca sholat di rumah ya. Bisa Baik, mari kita cairkan buku ini. Anak-anak bisa menirukan di rumah dengan tanpa misalnya menghidupkan mikrofon juga bisa ya. Allahumma barik Ya, terima kasih anak-anak. Selain anak-anak juga harus fasih memahami artinya. Harus memahami artinya. Artinya apa artinya? Allahumma ya Allah, harus Engkau memberikan berkah kepada kita di Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban, dan disampaikan kami ya Allah Ramadan dan Ramadan. Doa ini baik sekali ya. Memang sudah enggak Pak Miftah tampilkan ya, jadi enggak muncul seperti itu. Jadi seperti itu ya anak-anak. Doa silakan dibaca sering mungkin di rumah selama bulan Rajab ini agar kita nanti diberikan kemudahan dalam usaha yang paling utama bisa sampai bertemu lagi di bulan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Seperti itu anak-anak yang Pak Miftah sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami sudah sangat banyak yang Pak Guru sampaikan. Sekiranya setelah ini waktu akan Pak Miftah berikan kepada Bu Jessica untuk memandu jalannya kuis ya. Nanti masing-masing dari kelas 1 sampai kelas 6 ya akan ada kuis satu-satu. Saat ada soal untuk kelas 1 berarti yang menjawab hanya kelas 1. Saat untuk kelas 2 berarti hanya kelas 2 ya. Jangan rebutan. Paham? Paham. Dibacakan soal akan dipilih siapa yang ditunjuk untuk menjawab pertanyaan dari Pak Miftah. Siap? Ya. Nanti Bu Desi membantu memilih ya siapa nama anaknya. Pak Miftah dari sini nama-nama anak yang nanti untuk memilih. Anak-anak bisa mengangkat tangan nggak pakai ini, pakai fitur angkat tangan di pojok, bisa nggak? Coba diklik angkat tangan semuanya sekarang, bisa nggak? Bisa nih. Bisa Pak. Ya bagus, ada yang sudah nyoba. Bisa Pak. Nanti ngangkat tangannya seperti itu ya.
Nanti biar operator yang menentukan siapa yang menjawab. Seperti itu ya. Ya. Baik. Dari Pak Miftah seperti itu yang bisa Pak Miftah sampaikan. Semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Dan sekarang Pak Miftah akan membacakan pertanyaan-pertanyaan ya, untuk siswa-siswi satu kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 5. Nanti jawabannya jangan disebutkan di mikrofon kalau belum ditunjuk namanya. Paham? Jadi jawabannya kamu simpan ya. Kamu simpan dulu dalam hati. Kalau sudah ditunjuk namanya, baru kamu sebutkan jawabannya. Kamu sebutkan jawabannya dengan menunjukkan mikrofon atau dengan menunjukkan tulisanmu di kertas, boleh. Yang penting jawabannya harus kamu rahasiakan dari teman-temanmu. Jangan tunjuk namanya. Paham? Paham. Ya, Paham. ya, terima kasih. Ini kita mau mulai dari kelas mana dulu? Kelas 1? Kelas 1 dulu ya. Kelas 5. Kelas 1, nanti baru itu enggak ada. Terakhir nanti kelas 6. Pertanyaannya paling sulit untuk kelas 6. Ya. Siap ya? Sekarang untuk yang kelas 1. Dari kelas berapa, Untuk Pak? kelas 1. Sekarang untuk kelas 1 ya. Untuk anak kelas 1. Sekarang yang kelas 1 disiapkan. Baik, pertanyaan untuk kelas 1. Siapakah nama malaikat yang mengantar Nabi Muhammad SAW selama perjalanan Isra Mi'raj? Kelas 1, angkat tangan, silakan. Aku ya. Dimatikan dulu. Mic-nya dimatikan dulu. Najmi. Mic-nya dihidupkan. Siapa namanya? Malaikat Jibril. Apel, namanya Kak Nita. Iya, benar. Siapa? Malaikat Atau mungkin bagaimana? Malaikat Jibril. Jibril. Ya, betul ya, jawabannya malaikat Jibril. Kita kan juga siapa yang menjawab namanya agar nanti penyaluran hadiah bisa tersampaikan dengan benar ya. Jadi fantastis sekali ya. Biasanya ini apa nih? Avanza ya katanya. Ya. Baik. Untuk soal kelas 2 ya. Ayo yang putri ini jangan malu-malu, masa yang putra aja yang menjawab. Yang putri harus jangan mau kalah ya. Ingat peraturannya, jangan sebutkan jawaban di mikrofon kalau belum ditunjuk namanya. Pertanyaan untuk kelas 2. Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra Mi'raj menaiki kendaraan apa? Buruk. Silahkan. Klik Buruk. angkat tangan. Saya. Atau mungkin angkat tangan manual juga bisa. Saya bergerak. Ya, Ahmad Naufal. Siapa, Bu? Saya bergerak. Ahmad Naufal.
2, kelas 2. Mungkin namanya ketika biar saya tahu namanya siapa sih. Di layar namanya ya. Naura. Ya udah diganti Naura aja. Naura. Ya. Buruk. Naura, silakan jawab. Jawabannya Naura. Buruk. Ya, Buruk. Betul nggak anak-anak? Betul. Yang bahagia mana orang masa ekspresinya biasa aja. Tapi dapat saya. Kelas 3 ya. Sekarang kelas 3. Kelas 3 siap-siap untuk anak kelas 3. Pertanyaan untuk anak kelas 3. Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan jauh dari Masjidil Haram ke mana? Dinda tuh Pak, Dinda. Dinda, ya. Mbak Dinda kelas 3 bener ya, kelas 3 ya. Bukan kelas 6 ya. Ya. Bukan. Mbak Dinda, jawabannya apa Mbak Dinda? Madinah. Adinah. Betul nggak? Ya, belum betul Mbak Dinda. Belum beruntung. Dan yang lain. Dari Masjidil Haram ke mana? Masjid apa? Masjid Al-Ikhlas apa Masjid At-Taqwa? Atau Masjid Siapa itu? Ada yang angkat tangan lagi? Yang sudah jawab tadi, sekian ya sama yang belum. Coba dibuka kamera aja. Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Apa ini yang jawab? Dibantu ke kelas 3. Coba kelas 3. Kelas 3. Masjidil Aqsa. Masjidil Dinda kan Aqsa. juga. Coba. Siapa yang jawab tadi ya? Kelas 3, mana sih kelas 3? Gak ada, mana Dari sih Pak? 67 peserta. Ini sudah jawab itu Kelas 3. Masjidil Haram. Ini Rafli siapa Rafli? Rafli kelas 3 bukan? Bukan, kelas 3 ini jauh betul. Bukan. kelas 4 tuh. Ya, nanti habis ini kelas 3 ya. Ya, Ahmad nanti ya di sini. Sekarang kelas 3 dulu. Coba kelas 3. Kelas 3 nggak bisa jawab. Mana ini? Oh ya, ya. Dari Masjidil Haram ke masjid mana? Pertanyaan kelas 3. Yang mau angkat tangan ada nggak? Yang angkat tangan juga. Oh Dinda. Oke Dinda, ini ada kesempatan kedua ya dalam hidupmu untuk dirimu. Jawabannya apa Mbak Dinda? Mikrofonnya dihidupkan. Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Ya, betul ya. Betul. Terima kasih. Sekarang kelas 4, pokoknya kelas 4 lah. Lainnya dijelaskan dulu. Ya. Kelas 4. Siapakah nama Nabi yang mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar sholat 50 waktu di bulan? Ayo, angkat tangannya. Layar boleh. Asia. Asia kelas 4 ya. Asia kelas 4 ya. Ya. Balik ke Jalva, silakan. Jawabannya
Mikrofonnya dihidupkan belum ya? Nabi Ya, Musa, Nabi Pak. Musa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mbak Lucia. Ini ngomongin. Kelas 5 sekarang ya. Kita naik ke kelas 5. Kelas 5 ini juga kayaknya banyak pesertanya. Sampai kelas 5. Kelas 5. Dalam Al-Quran, peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam surat apa, ayat berapa? Al-Isra ayat Angkat tangan dulu. 1. Dan di atas itu siapa itu ya? Tadi ya? Tadi. Pasti, Pak. Jawabannya Coba Mas Budi dong. jawabannya apa, Mas? Kelas berapa, Pak? Itu Rehan. Kelas 5. Jawabannya? Saya, Pak. Berat? Abi jawab. Aktif. Hati. Abi mana Bi? Jawab Bi. Hati. Al-Isra ayat 1. Ya, betul ya. Ya, bagus. Terima kasih untuk kelas 5. Sekarang untuk terakhir kelas 6. Kelas 6 jawabannya soalnya yang paling sulit apa ya? Ya. Pertanyaannya apa ya? Pertanyaan untuk kelas 6. Adakah yang hafal surat Al-Isra ayat 1? Kelas 6. Kelas berapa, Pak? Mas 6. Mas 6 sekarang. Kelas 6. Sekarang surat Al-Isra ayat 1. Ya, yang sudah hafal. Mana bisa? Enggak. Gak dengar, Pak. Soalnya, Pak. Mau ganti pertanyaan. Enggak. Ulangi Pak. Soalnya minta diulangi. Kenapa? Soalnya minta diulangi. Soalnya apa bunyi surat Al-Isra ayat 1? Apa Tadi. ayat 1? Yo. Mas 6 mana ya? Wahid mungkin atau siapa gitu? Silahkan. Handoko tadi mau kata siapa Handoko? Banyak ini yang angkat tangan. Bis. Saya, Pak. Nah itu siapa tadi? Sebutkan namanya. Nayaka, Pak. Nayaka. Oh iya Nayaka. Nayaka. Dibacakan Nayaka. Bismillah dulu ya, Pak. Ya, kamu juga tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjid minal masjidil harami ilal masjid
masjidil aqsa allati barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Betul ya. Hebat ya. Terima kasih ya kan. Sudah menjawabkan bacakan surat ayat 1 Miraj yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih untuk anak-anak semua dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah aktif mengikuti kuis Pak Guru ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Bagi yang belum menjawab dan belum ditunjuk, maaf ya, di lain kesempatan mungkin kita bisa bertemu lagi. Dan semoga kalau anak-anak niat ini, insya kita akan mendapatkan pahalanya ya. Baik, karena setelah kita mengucapkan doa, silakan anak-anak kami dari rumah tanpa menghidupkan mikrofon ya. Nanti Pak Guru membacakan doanya. Anak-anak kami ini semoga teman kita mendapatkan berkah di bulan Rajab ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan namahu bi fadlil mazidah. Ya Rabbana kama yaqulu bi jalalil karim. Ya azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan min amin. Allahumma amin alaina Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wal mu'minat alaihim hamdat wa ala kulli shay'in qadir. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan. Rabbana atina fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, demikian anak-anak atas waktu yang diberikan kepada Pak Miftah dan juga tim sudah mendengar. Amin. Apabila kurang dari Pak Miftah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Miftah penjelasannya hari ini. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih buat anak-anak sudah memberikan sampai akhir ya. Terima kasih ya, ucapkan terima kasih kepada Bapak Jangan juga ya, kita foto sama. Ya anak-anak, sekarang tinggal selamat menikmati hidangan masing-masing ya, atau menuju kepada dapur masing-masing. Coba itu yang di kolom chat dimatikan dulu. Matikan dulu ya, mau difoto dulu sama Bapak Guru. Share screen-nya dimatikan dulu. Siapa ya kalau kelihatan? Kan berbagi layarnya. Yo, yang berbagi layar. Lagi. Udah ada bos. Mas Rafli.
Oh, yuk. Mana? Oh, dipegang kameranya. Iya. Belum kameranya kamera terus diburu hitung. Udah ya, kameranya Dua, 1, 2, 3. Dalam posisi seperti dalam ini siapa? Assalamualaikum Pak. Ucapkan terima kasih ke pemirsa. Sudah selesai ya Pak. Selesai. Assalamualaikum. Salam, terima kasih ya. Terima kasih sudah bergabung. Selamat melanjutkan aktivitas. Boleh keluar ya. Terima kasih. Assalamualaikum.